Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nursam hampir bunuh diri dengan apa yang menimpa dirinya. Ia sungguh tak menyangka jika suami yang sangat dicintainya ternyata menipunya belaka. Ia dipelet dan keempat anaknya meninggal tak wajar. Apa yang membuat suaminya begitu kejam padanya? Lalu bagaimana nasibnya? Nursam adalah gadis primadona di desanya bernama Kampung Gandang. Waktu itu usianya masih belia, 18 tahun, baru saja tamat SMA. Tinggal di Kampung Gandang, pelosok Kalimantan, tidak menjamin lulusan SMA dapat langsung bekerja. Sementara sebagian besar teman-teman lulusannya memilih pergi ke kota melanjutkan pendidikan atau sekedar kursus. Nursam sebenarnya ingin juga kuliah atau setidaknya kursus menjahit. Namun kedua orang tuanya tak mengizinkan dengan alasan tidak baik anak gadis jauh dari orang tua. Mendengar Nursam sang primadona hanya berdiam di rumah, banyaklah pemuda berdatangan melamarnya. Dari anak kepala desa, anak camat, sampai anak dewan. Si Yono, anak Pak Camat, tampaknya baik, Nduk, ujar ibunya seraya meletakkan kopi hitam untuk bapaknya yang tengah menikmati siaran televisi pagi. Sebaiknya kamu terima saja lamaran salah satu dari mereka. Kalau kamu kawin dengan orang berada, siapa tahu kamu dikuliahkan. Tambah ibunya. Yang pasti jaminannya kehidupanmu. Kalau sudah menikah tidak perlu kuliah-kuliah lagi. Untuk apa? Yang penting layani lakimu dengan baik, beres. Timpal bapaknya. Nursam menegur, ia tahu jika kedua orang tuanya hendak menikahkannya dengan pemuda berduit. Maklum, kedua orang tuanya masih menyekolahkan dua adiknya dan perlu biaya untuk memperbaiki rumah. Mereka berharap Nursam menikah dengan orang sugih supaya dapat membantu. Namun ada yang aneh pada perasaan Nursam, meski deretan yang melamarnya itu orang berada. Bahkan soal paras tak diragukan. Mereka semua tampan. Anehnya, ia tidak tertarik sama sekali. Bahkan hatinya benci. Sudah 3 hari ini pikirannya tertuju pada Rukiman, pemuda dari golongan orang biasa. Pekerjaannya hanya petani. Tinggal di hutan sendirian, lumayan jauh dari orang-orang. Seminggu yang lalu Rukiman datang melamar Nursam dengan seorang diri. Tapi ditolak mentah-mentah kedua orang tuanya, sebab Rukiman hanya pemuda miskin dan sebatang kara. Awalnya Nursam juga tidak tertarik sama sekali dengan Rukiman, tapi entah mengapa sekarang ia begitu kepikiran. Maaf Nak Kiman, gadis kami si Nursam sudah dipingit anak camat, sama-sama bujangan dan yang pasti masa depannya tak akan terbengkalai. Perkataan itu terdengar seperti belati yang dilemparkan sengaja ke dada Rukiman. Akan kukerjakan malam ini, batinya. Rukiman membuka peti harta peninggalan kedua orang tuanya. Dulu bapaknya adalah seorang tabib di kampung, terkenal orang berilmu gaib. Peti berisi kain hitam, keris, jarum, akupuntur, batu dan beberapa benda yang ia tidak terlalu mengerti apa fungsinya. Benda-benda itu dulu digunakan bapaknya untuk menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit orang-orang yang datang berobat. Namun ada salah satu di antara kumpulan benda itu yang terlihat berbeda, minyak pelet. Rukiman membeli minyak itu pada seseorang pedagang di pasar tempo hari. Awalnya pedagang itu hanya menawarkan obat jamu seperti penumbuh rambut, jamu perkasa, hajar jahanam, jamu rapet dan banyak lagi tentang perjamuan.
Waktu itu Rukiman hanya iseng bertanya, apa ada jamu yang bisa membuat wanita mencintai saya? Jomblo ya mas? Bukan jomblo lagi, tapi duren. Oh, ini rahasianya. Katanya agak berbisik. Rukiman mengernyit. Kalau kamu mau, saya ada minyak ampuh meluluhkan hati seorang wanita. Bahkan seumur hidupnya akan menjadi taklukanmu. Pedagang itu secara bersembunyi-sembunyi memperlihatkan sebuah botol kecil yang dibalut kain hitam. Botol kecil itu tampak kekuningan isinya dan ada bulu hitam di dalamnya. Ini minyak pelet namanya, Mas Bro. Cinta ditolak, minyak bertindak. Oke Mas Bro. Rukiman tersenyum simpul mengingat minyak itu. Namun ada satu lagi yang tak boleh ia lupakan. Selain minyak itu, ia juga memiliki ajian karindangan. Malam harinya, bertepatan malam Jumat, Rukiman mulai melakukan aksinya. Tengah malam saat udara dingin mencekam dan sunyi, ia menumpahkan sedikit minyak itu. Dan akhirnya ritual itu menyebut nama Siti Nursam binti Sadikin. Tangan kanannya mengibas-ngibaskan asap yang mengepul. Hari keempat Nursam sudah tak sanggup atas pikirannya yang selalu tertuju pada Rukiman. Wajah lelaki yang ditolak lamarannya itu selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Makan tak nyaman, tidur tak karuan. Hatinya tertarik untuk menemui lelaki itu. Perasaannya tidak akan nyaman jika belum melihat wajah Rukiman. Nursam teringat jika kedua orang tuanya tak mengizinkan keluar rumah tanpa alasan jelas. Apalagi jika sampai tahu tujuannya menemui Rukiman, pasti tak akan diizinkan. Nursam meloncat dari jendela secara perlahan dan berhasil lari menuju hutan tempat Rukiman tinggal. Tak ada rasa takut sedikit pun. Ia berlari di jalan yang gelap. Padahal kalau sudah malam, suasana kampung begitu mencekam. Maklum, orang yang sudah kena pelet, apapun dilalui demi dapat berjumpa. Abang Kiman, sudah tidurkah abang? Siapakah itu? Saya bang, Nursam. Nursam? Ada apa datang malam-malam begini? Bolehkah Nursam masuk dulu bang? Naiklah. Setelah berada di dalam, mereka duduk berhadapan. Apa yang membuat Ading Nursam malam-malam datang ke gubuk abang? Nursam tidak tahu, hanya mengikuti kata hati saja. Aih, mengapa Ading menangis? Ada masalah apa? Cerita saja ke abang. Abang, sebenarnya Nursam mencintai abang. Rakiman menelan ludah, matanya terbelalak, rasanya ingin ia melambung tinggi saat itu. Gadis pujaannya kini datang sendiri. Wajah cantik dan tubuh Nursam yang bening ibarat bunga ranum-ranumnya. Mengenakan baju blus lengan panjang dengan sedikit ketat bagian dadanya. Ah, tidak salah dengar kak abang ini. Jika benar kau ingin bersama abang, buktikanlah malam ini. Rukiman pun mulai meraba pundak Nursam. Gadis itu hanya bereaksi dengan mata terpejam. Rukiman memagut pinggangnya hingga berhadapan dengan sejengkal saja. Sekitar jam 3 pagi, Nursam bersiap kembali ke rumahnya. Ia merapikan rambut dan pakaiannya. Rukiman baru saja berbaring sambil menyeka keringatnya. Abang antar kau di persimpangan. Tidak abang, biar Nursam kembali sendiri saja. Kau tak takut? Jika aku takut, tak mungkin kita bisa menghabiskan malam bersama. Nursam menyelundup masuk dan kembali ke kamarnya lewat jendela. Hari sudah pukul 5. Sebelum orang tuanya bangun, ia bergegas lebih dulu mandi dan berbenah rumah. Sudah bangun toh, Nduk? Tumben, ujar ibunya. Gimana, Nduk? Sudah kamu putuskan? Belum, Bu. Nursam bingung. Nggak usah bingung, pilih saja salah satu orang-orang yang melamarmu itu, beres, ujar bapaknya. Jangan lama-lama, Nduk. Bapak akan berjanji tempo seminggu saja.
Nursam ingin sekali mengatakan bahwa pilihannya adalah Rukiman, namun ia urungkan. Asal jangan Rukiman saja, ujar Sadikin sembari terkekeh seolah mencibir. Wong miskin, kok mau mingit gadis kita? Emang dia pikir sopo? Sugih ndak, gagah ndak, dudul lagi. Tapi cinta tidak memandang harta dan fisik, Bu. Keutamaan manusia itu terletak pada budi pekertinya. Maksud kau, si Rukiman itu berbudi pekerti? Kalau dia berbudi pekerti, mana mungkin mantan istrinya meninggalkannya? Ibunya sedikit sengit. Mereka pisah karena habis jodoh. Ai, anak ini, kau pilih si Rukiman? Nursam terdiam. Ia enggan melanjutkan debat dengan ibunya. 3 hari lagi kamu harus memilih. Kalau enggak, maka kita yang memutuskan. Bapaknya mengingatkan lalu pergi. Nursam gelisah menunggu kedua orang tuanya tidur. Kedatangan Yono berkunjung dengan membawakan martabak telur. Membuatnya kesal. Namun kedua orang tuanya begitu antusias. Hingga tengah malam masih saja asik mengobrol. Mereka tampak bahagia dengan calon menantunya itu. Walau Nursam belum memberikan pilihan, tetapi kedua orang tuanya telah memutuskan menerima Yono saja, anak Pak Camat. Setelah pukul 12 malam, akhirnya Yono pamit. Kita pinta jujuran berapa ya Pak? Ujar Wati seraya membereskan meja tamu. Yang jelas jangan sampai kalah sama anak Haji Katar. Kalau perlu kita pemecah rekor jujuran termahal di kampung ini. Jujuran artinya mahar dalam bahasa Kalimantan setempat. Bagaimana kalau 100 juta? Anak si Haji Katar kan 65 juta. Apa ndak kebanyakan Pak E? Yo ndak toh, Sudarno kan wong sugih. Jangan lupa Pak E, kalau Sudarno itu sama kayak aku, wong Jowo. Lamaran terlalu mahal, kami tidak terbiasa. Ya kalau menolak, kita terima saja anak Pak Dewan, beres toh. Di balik kamar Nursam mendengarkan obrolan bapak dan ibunya. Bukannya ia peduli dengan pembahasan itu, tapi justru ingin cepat usai. Ia mondar-mandir di kamarnya, gelisah karena diburu rindu kepada Rukiman. Nursam membuka pintu kamarnya perlahan. Bahwa keadaan benar-benar aman. Dilihat bapak ibunya yang berseberangan dengan kamarnya, tampak hening. Begitupun kamar adik-adiknya. Nursam kembali keluar lewat jendela kamarnya dan lari ke hutan menuju gubuk Rukiman. Lama betul datangnya. Maaf bang, soalnya tadi ada Mas Yono berkunjung dan lama sekali. Yono yang melamarmu itu anaknya Pak Camat. Iya bang. Kau terima lamarannya? Nursam menggeleng. Tampaknya bapak dan ibu mau menerimanya bang. Terus kamu mau? Kalau kamu mau ya enggak apa-apa dek. Abang hanya bisa mendoakan kebahagiaanmu. Lagi pula sudah ku ambil manisnya. Batin Rukiman. Tidak bang, Nursam enggak mau. Nursam maunya sama abang, hidup dan mati. Mana mungkin kamu bisa denganku. Kedua orang tuamu telah menolak lamaranku. Maka dari itu, ayo kita kawin lari bang. Wajah Nursam tampak memohon. Seandainya kita kawin lari, apa kau bersedia meninggalkan kampung ini selamanya? Kau pasti dipandang orang-orang sebelah mata. Terlebih kedua orang tuamu bisa-bisa tidak mengakuimu sebagai anak lagi. Kau bersedia hidup dengan abang apapun yang terjadi? Nursam terdiam sejenak. Ada rasa gugupnya dengan pertanyaan itu. Namun setelah dipandanginya Rukiman, wajah lelaki di hadapannya mengalahkan ketakutannya. Matanya telah dibuai asmara. Nursam telah bulat mengambil pilihan. Dia bersedia. Nursam memejamkan matanya. Dia sudah paham gelagat Rukiman pasti melewatkan malam seperti kemarin. Lelaki yang membuatnya mabuk kepayang itu mengulang kembali perbuatan terkutuknya.
Kok dingin sekali ya, Pak? Ujar Udal sembari bersedekap. Ia membarengi langkah bapaknya. Terdengar gemelutuk giginya kedinginan, padahal sudah mengenakan jaket tebal. Jam di tangannya menunjukkan pukul 1 lewat. Bulu kuduknya merinding karena mendengar suara burung hantu yang terus berbunyi. Tak lama kemudian, mereka selesai meronda di pinggiran sawah. Setelah memastikan bahwa situasi aman, mereka kembali. Pak, kita lewat pematang sawah Bang Kiman aja, biar lebih dekat. Ya sudah. Mereka berjalan dengan senter masing-masing. Pada jarak 15 meter hampir dekat gubuk Rukiman. Tanpa sengaja si Udal, senternya tersorot ke gubuk Rukiman dan seketika dia tercengang melihat gubuk itu bergoyang hebat. Aih, gempakah itu, Pak? Bisik Udal, kakinya tertahan. Abdul turut menyorot gubuk itu dan juga tercengang. Lelaki tua itu memastikan apakah yang terjadi. Ia mengintip di sebuah lubang dinding Rukiman. Mulutnya menganga hingga terlihat gusinya tanpa gigi. Abdul boleh saja sudah tua, tapi matanya masih jelas melihat. Ia menelan ludah melihat siaran live 2 manusia sedang bergulat dalam kelambu. Astagfirullahaladzim. Abdul menutup mulutnya dengan telapak tangan, lalu berlari ke arah Udal dan meraih lengan anaknya, berlalu pergi. Udal bingung dan ketakutan. Ia diam saja dan berlari mengikuti bapaknya. Sementara Rukiman dan Nursam berhenti melakukan pergulatan. Nursam bergegas menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Rukiman lekas memakai kolornya dan membuka jendela gubuk, lalu menyorot sekitar dengan senternya. Bagaimana ini, Bang? Sepertinya ada orang yang sudah tahu hubungan kita. Tampaknya malam ini juga kita harus pergi, Dek. Bersiaplah. Baik, Bang. Kau ada uang berapa? Ada beberapa, Bang. Kau bawa sekarang. Tapi di rumah, Bang. Kau ambil dulu pulang ke rumah. Nursam berlari ke rumah. Sesampainya di rumah, ia masuk lewat jendela. Bergegas dia masukkan beberapa lembar pakaian ke dalam tas jinjing, termasuk uang tabungannya. Ia juga teringat perhiasan ibunya yang banyak disimpan di lemarinya. Ia membuka perlahan lemari itu dan membawa semua. Sementara itu warga ricuh di halaman rumah Pak RT. Kabar mengejutkan dari Abdul bahwa ia melihat Rukiman melakukan zina dengan Nursam. Warga geram. Malam itu juga warga berbondong-bondong membawa obor. Kita bakar saja 2 manusia itu hidup-hidup. Iya benar. Jangan main hakim sendiri. Mari kita pastikan ke rumah Sadikin. Apakah benar wanita bernama Rukiman itu adalah Nursam? Jika benar, kita bisa selesaikan perkaranya baik-baik. Kata kepala RT. Cih, pezina tidak pantas diberi ampun. Mereka sudah mengotori kampung kita ini. Bagaimana bisa Sadikin membiarkan anaknya berbuat seperti itu? Iya, Sadikin harus bertanggung jawab. Orang-orang berbondong-bondong ke rumah Sadikin. Mendengar ribut di luar rumah, Wati membangunkan suaminya. Pak, on opo yo di luar, kok ribut? Ada apa ini? Ujar Sadikin dengan mata agak pusing karena terganggu tidurnya. Hei Sadikin, anakmu Nursam telah mengotori kampung ini. Apa maksud kalian? Anakmu Nursam telah berzinah dengan Rukiman. Apa? Sadikin terkejut bukan kepalang. Tidak mungkin, anak saya orang baik-baik. Siapa yang mengarang fitnah ini? Abdul melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau Rukiman telah melakukan zina dengan anakmu di gubuk. Iya, dasar pezina. Tidak mungkin, Abdul pasti salah orang. Kau tanyakan sendiri pada anakmu, Nursam. Mana Nursam? Nursam? Nursam tak ada di kamarnya, Pak. Ujar Wati sembari menangis. Apa? Nursam tak ada di kamarnya. Sadikin berlari ke kamar anaknya. Dilihatnya memang telah kosong. Sebagian pakaian anaknya sudah tak ada di lemari.
laci penyimpanan perhiasannya telah kosong di bawah kapur anaknya. "Kurang ajar, kemana anak durhaka itu pergi?" ujar Sadikin, sementara istrinya hanya menangis tak dapat berbicara. "Setan alas, ini pasti rencana anak dukun sialan itu." Sadikin ke dapur, mengambil aritnya dan pergi bergegas keluar. "Saya tidak akan memaafkan anak saya jika benar dia berhubungan dengan Rukiman." Orang-orang yang melihat mata Sadikin yang telah tersorot amarah, para warga mengikutinya dari belakang. Sadikin berjalan lebih dulu, langkahnya cepat dan matanya membara. Dalam hatinya, lebih baik anaknya mati saja dengan Rukiman. Sadikin menaiki tangga dan menendang kuat pintu gubuk Rukiman. Sayangnya, gubuk itu telah kosong. Sadikin mengamuk. Dia keluar dan melempar dengan obor. Gubuk tak berdosa itu sekejap terbakar. "Ini salah kalian. Ini salah kalian semua. Sudah kukatakan dari dahulu untuk mengusir anak itu dari kampung ini." Sadikin berteriak. Semua orang terdiam dan bubar. Tinggallah Sadikin dengan amarahnya. "Jadi kamu melayangkan bendera perang, Rukiman?" Sekejap kemudian dia tersenyum dengan sombong. "Baiklah, ku terima tantanganmu. Sampai manapun kalian tak akan bisa lari. Aku pasti menemukan kalian." "Gimana hantu? Gimana hantu?" Sorak menyorak anak-anak di kampung Gadang setiap kali bertemu dengan Rukiman kecil. Ia hendak bermain dengan anak-anak seusianya, tetapi malah mendapatkan bulian. Tidak ada yang mau bertemu dengannya. Waktu itu usianya masih 7 tahun. Setiap kali dicap anak hantu, ia pasti berlari kepada bapaknya. "Bapak, kenapa saya dikatakan anak hantu?" "Kamu anak bapak, Man. Tapi kenapa mereka bilang Kiman hantu?" "Memang Kiman bisa menghilang." Ia menggeleng. "Berarti Kiman bukan hantu." Rukiman hanya tinggal bersama bapaknya. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Konon katanya kelahiran Rukiman itu tidak wajar. Pada saat ia lahir ditemukan tanda di belakang menyerupai mata Dajjal. Padahal hanya tai lalat besar saja. Berita itu cepat tersebar ke seluruh kampung. Bahkan lebih parah, berita itu mengatakan bahwa ia adalah pembunuh ibunya. Ia dianggap sebagai titisan Dajjal, sehingga saat melahirkannya, nyawa ibunya sebagai tumbal. Pengarang fitnah handal itu siapa lagi jika bukan Sadikin? Sadikin menyimpan dendam dengan Juman, bapaknya Rukiman, sehingga fitnah itu sengaja ia buat dan sebarkan dengan bantuan dukun beranak yang membantu kelahiran Rukiman. Sejak itulah Rukiman disebut anak hantu. Padahal sebelum kelahirannya, bapaknya disanjung-sanjung warga kampung karena terkenal tabib yang selalu berhasil menyembuhkan penyakit, dari yang sakit biasa sampai teluh. Juman adalah orang berhati baik, tidak mudah marah, bahkan saat difitnah seperti itu. Ia tetap tenang dan masih menerima orang-orang berobat. Namun sejak fitnah itu, sangat jarang orang percaya lagi. Sementara pembulian yang dirasakan Rukiman berlangsung hingga remaja. Rukiman dan Nursam pergi jauh dari kampung Gandang, menuju kampung Ulin. Di sanalah mereka memulai kehidupan. Suasana di kampung Ulin sedikit berbeda dengan kampung Gadang yang masih penuh dengan hutan. Kampung Ulin jauh lebih maju. Mula-mula mereka bertanya-tanya di mana ada rumah sewa yang murah. Salah satu warga menyarankan untuk mendatangi rumah Tuti, terkenal sebagai orang yang punya kontrakan banyak di kampung itu. "Permisi Bu, apa benar dengan Ibu Tuti?" "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" "Apakah masih ada rumah kontrakan yang kosong Bu?" "Oh ada Mas, dan mbaknya mau ngontrak." "Iya, tapi bolehkah kami lihat dulu Bu?" "Oh boleh, mari." Rumah kontrakan yang sederhana, kamar 1 buah, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan toilet terpisah. Ada sedikit halaman, pekarangan. Namun setelah negosiasi tentang harga, Rukiman mulai buyar. "Apa bisa lebih miring lagi Bu harganya?"
Ini sudah kasih diskon mas, maaf tidak bisa lagi. Kalian kalau mau, saya ada rumah terbengkalai di ujung sana. Tapi dua sejoli itu sumringah. Dekat pantai di paling ujung berdirilah sebuah rumah panggung milik Tuti. Tampak rumah itu sudah tua dan daun-daun kering berserakan di terasnya. Tiang-tiangnya penuh dengan rumput belaran. Kalau kalian berani tempati saja, tidak usah bayar. Nursam menggeleng, ia teramat takut. Kata Tuti, rumahnya itu dulunya pernah ada orang, tapi mati gantung diri. Tidak apa bu, saya terima. Terima kasih atas bantuan ini, saya tidak akan pernah lupakan. Baiklah, selamat datang ya. Kalau ada perlu apa, kalian bisa datang ke rumah saya. Dengan senang hati, saya akan membantu. Tapi maaf, terpaksa kalian harus membersihkannya dulu, dan saya tidak bisa membantu. Tidak masalah bu, sekali lagi terima kasih banyak. Kami sebenarnya suami istri, tapi hanya nikah di bawah tangan, sehingga tak ada buku nikah. Agar Pak RT lebih yakin, kami pun bersedia menikah lagi di sini sesuai aturan KUA. Besok harinya mereka resmi menikah dengan wali hakim. Setelah menikah, bersaksilah RT dan tokoh agama di Ulin. Mereka pergi lagi ke kota untuk menikah dengan nama sebenarnya. Rumah panggung itu telah bersih dan tertata rapi. Namun meskipun sudah menjadi rumah selayaknya, Nursam masih cemas dengan riwayat rumah itu. Bang, mengapa KTP palsuku dinamai Nurul? Hanya asal karang aja, dek. Tiba-tiba, suara gelas pecah, bunyi di dapur. Mereka terlonjak, Nursam ketakutan. Ah, ternyata kucing, ujar Rukiman. Sementara Nursam yang menunggunya di kamar, mencoba bangun dan menyisir rambutnya yang berantakan karena habis malam Jumatan dengan suaminya. Saat tengah menyisir rambut, tiba-tiba ada cahaya yang melintas di belakangnya. Ia celingukan melihat ke belakang, bulu kuduknya merinding. Dik, sayang. Ih abang suka sekali bergurau. Sekarang katakan, apa yang terjadi di dapur? Tidak ada apa-apa, dek. Rukiman masih memeluknya dari belakang dan menyiumi lehernya. Ah abang, ayolah jangan manja begini. Nursam mengeliat geli dengan perlakuan suaminya. Dek, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari arah dapur. Nursam tercekat. Bukankah itu suara Bang Kiman? Nursam mengangkat kepalanya, melihat ke arah cermin. Mulutnya tercekat, melihat sosok yang bergelayut di belakangnya. Rukiman dengan wajah buruk sebelah, matanya menyala. Giginya bertaring hendak menggigit leher Nursam. Seketika Nursam berlari ke dapur sambil berteriak. Ia menabrak suaminya yang tengah membersihkan beling. Kenapa kok ini, dek? Seperti orang kesurupan aja. Ada hantu bang di kamar kita. Ah, kau ini pasti mimpi. Tidak bang, aku tadi melihat. Sudah, sebaiknya kita tidur. Rukiman kembali membawa istrinya ke tempat peraduan. Ini dengan bebas dan tanpa didera takut lagi menghabiskan malam bersama Nursam. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka membangun usaha kedai jual beras dan sayur mayur. Mereka membangun usaha dari modal menjual perhiasan ibunya Nursam yang sempat Nursam bawa. Hanya dalam beberapa bulan saja banyak pengunjung berdatangan. Apalagi penampilan Nursam yang elok membuat para pembeli khususnya kaum Adam sangat suka ke kedainya. Orang-orang semakin mengenal mereka, namun bukannya baik di mata warga kampung. Justru sebaliknya, mereka mempermasalahkan kecantikan Nursam yang sangat cantik itu. Bagaimana bisa menikah dengan Rukiman yang jauh dari kata tampan? Istrinya sangat cantik, tapi suaminya buluk benar. Iya kalau kaya, ini mah biasa aja. Malah lumayan kita kan? Jangan-jangan pakai guna-guna. Hus, jangan suuzon. Para lelaki di kampung Ulin sangat iri dengan Rukiman yang memiliki istri sangat cantik. Sedangkan istri-istri mereka, ya jauhlah dari kata cantik. Seiring kehidupan mereka yang mulai beranjak naik,
Tak terasa sudah 1 tahun pertama pernikahan. Bertepatan hari ulang tahun pernikahan mereka, Nursam memberikan kejutan pada Rukiman. Tespek _2. Rukiman melonjak kegirangan. Tanpa sepengetahuan Rukiman, Nursam mengirim surat kepada ibunya. Dengan tanpa mencantumkan alamat sesungguhnya, ia kirim melalui pos surat. Ingat Sadikin, waktumu tinggal 1 tahun lagi. Dewi Ular mengingatkan kepadanya untuk segera menyediakan tumbal. Ya, Sadikin bersekutu dengan Dewi Ular. Sadikin geram mengingat Rukiman yang telah menggagalkan rencananya menikahkan anaknya dengan Yono. Ia berharap dari pernikahan itu mendapatkan banyak uang. Jika Nursam melahirkan, maka bisa menjadi seserahan ke Dewi Ular. Nurul, keponakannya, sudah 4 kali melahirkan dan dijadikannya korban. Kini keponakannya itu tak bisa hamil lagi. Itulah sebabnya ia bergegas menikahkan Nursam. Sayangnya, anak perempuan satu-satunya itu telah meninggalkannya pergi. Aku yakin Pak anak kita hanya sedang diguna-guna. Mana mungkin dia bisa bertindak bodoh seperti itu. Dari suratnya ini tertulis bahwa ia pergi dalam keadaan bingung. Dia tidak mau melakukannya, tetapi tubuhnya selalu bergerak ke sana. Ini semua karena anak setan itu. Sadikin hanya diam. Ia menghela nafas. Satu-satunya harapan kali ini adalah Nursam harus punya anak. Tapi dia tak menemukan keberadaan Rukiman. Ia pernah meminta orang menyelidiki keberadaan Rukiman, tapi tak ada yang berhasil. Setelah 2 kali mengirim surat kepada ibunya, seminggu kemudian Nursam menerima surat balasan. Dengan perasaan yang teramat bahagia, ia berlari kecil kepada suaminya yang duduk di kursi kayu di ruang tengah, sembari menikmati kopi hitam dan kacang rebus. Bang, lihat ini, ibu memberikan balasan suratku dan mereka telah memaafkan kita. Jadi kau saling berkirim surat dengan ibu? Iya bang, maaf. Bodoh, ujar Rukiman. Nursam tersentak. Jadi kau ingin kita mati, hah? Kalau sampai anak buah bapakmu menemukan keberadaan kita, maka kaulah yang menanggungnya. Disentaknya tangannya dengan kuat hingga wajah Nursam terasa sakit. Bang, dengarkan dulu. Aku memang berbalas surat dengan ibu, tapi itu hanya 2 kali saja. Aku tidak mencantumkan alamat kita, tetapi ibu diam-diam mencari tahu alamat kita. Itu pun membalas suratku tanpa sepengetahuan bapak. Setelah sebulan tidak ada yang mencari kita, maka aku pun percaya dengan apa yang dikatakan ibu, bahwa tak ada satupun yang tahu kecuali dia. Maka kemarin aku kembali mengirim surat untuk mengabari kehamilanku ini. Apa salahku bang? Aku seorang anak yang sedang mengandung, membutuhkan seorang ibu. Aku membutuhkan segala perhatiannya. Kau tahu sendiri kan? Aku mengandung anak pertama, banyak hal yang tidak aku ketahui. Tapi kau tega memperlakukanku seperti ini. Nursam berlari ke kamarnya dengan tangis. Surat dari ibunya jatuh ke lantai. Rukiman memungut surat itu dan membacanya. Di kamar Nursam sesegukan menangis. Terasa mengkal dadanya atas perlakuan suaminya itu. Dek, maafkan abang. Maaf, abang gegabah. Abang melakukan ini agar kau jerak, karena kalau mereka menemukan kita, habislah riwayat kita, dek. Betapa abang ini khawatir, dek. Kita baru saja mengarungi bahtera rumah tangga. Jika kita tenggelam di tengah laut, maka tak sampailah tujuan kita. Rukiman lalu berbaring di samping Nursam. Nursam sekejap membelakanginya. Melihat itu Rukiman langsung memeluk dari belakang. Maaf dek, abang benar-benar menyesal. Bersumpah tak mengulanginya lagi. Benarkah abang tidak mengulanginya lagi? Iya. Abang sudah baca suratnya? Sudah. Apakah kita sebaiknya kembali saja? Tidak, Dek. Rumah dan usaha kita sudah di sini. Kita tinggal di sini saja. Lagi pula rasanya aku belum siap bertemu dengan keluargamu.
5 bulan kemudian, tibalah Nursam melahirkan. Kabar melalui surat tersampaikan kembali. "Ibu, aku melahirkan seorang anak perempuan." Wati terlonjak kegirangan, begitupun Sadikin. "Katakan padanya, segeralah pulang dan lakukan akikah di sini saja. Lagi pula rumah kita kan baru." "Iya juga ya Pak E." Surat pun kembali melayang ke Ulin. Sampai pulalah kepada Nursam. Ia mengabarkan kepada suaminya. Laki-laki Rukiman tidak setuju. Ia tidak mau kembali lagi ke Gandang. 40 hari sudah usia anak perempuan itu. Nursam menuju ke kamar untuk memandikan anaknya dengan air hangat. Dengan hati yang bahagia, sembari menyanyi lirih, ia menuju kamar. Dibukanya kelambu anaknya, dan tiba-tiba ia terperanjat. "Bang, ada apa, Dek? Bang, kenapa anak kita? Badannya kok gini, penuh memar?" "Ia juga tidak bergerak, Bang." Nursam ketakutan, matanya berlinang air mata. Astagfirullahaladzim. Cepat Rukiman memeriksa denyut jantungnya. Ia geleng-geleng. Kenapa, Bang?" Nursam mengguncang tubuh suaminya yang terdiam dengan keadaan itu. Sore itu sebelum senja menyemburat, cahaya mentari masih menembus tajam ke ventilasi rumah. Angin mengembus menerpa wajah Nursam yang sedari tadi termenung menghadap jendela memikirkan nasibnya. Sudah 4 kali ia melahirkan, selalu saja anaknya meninggal dengan kejadian yang berulang. Keterangan dari dokter pun juga sama, yaitu anaknya meninggal karena penyumbatan aliran darah, sehingga tubuhnya biru seperti memar. Namun Nursam menganggap lain. Nursam merasa bahwa rumah yang ditempatinya memang tidak baik sejak pertama kali. Riwayat rumah yang ditempatinya itulah yang menjadi alasan kuatnya. Lagi-lagi sesak dadanya. Tangisannya pun pecah setiap kali teringat akal hal aneh menimpa dirinya. Kejadian yang sama bermula dari anaknya menangis di waktu senja, lalu melihat sosok bayangan putih wanita berambut panjang, kemudian berganti dengan kedatangan suaminya. Semua itu terjadi berulang, sama persis. Nursam selalu merasakan kejanggalan di rumah itu. Mengapa setiap ada sesuatu yang aneh? Namun setiap kali ia membahas kepada suaminya tentang keanehan-keanehan yang ia alami, suaminya tidak percaya. Ketakutan karena dihantui sosok bayangan wanita berambut panjang itu membuatnya tak sanggup lagi. Setiap kali suaminya tak ada di rumah, ia selalu dihantui. Ia pernah mendengar ibu-ibu membicarakan Bu Tuti, pemilik kontrakan rumah terbanyak di kampung Ulin ini, menganut ilmu pesugihan. Ia sempat diwanti-wanti untuk waspada tinggal di rumah angker itu. Selama ini orang-orang tidak ada yang berani tinggal di rumah itu. Awalnya Nursam tidak menggubris karena takut jadi fitnah. Namun kejadian yang menimpanya berulang kali membuat dirinya berpikir ulang, kalau gosip itu benar. Lagi pula memang benar, Bu Tuti itu banyak sekali memiliki kontrakan. Dia sugih, bisa jadi rumah ini sengaja digratiskan supaya orang mau tinggal, tapi di balik itu justru menjadi tumbalnya. Pikiran Nursam sudah berspekulasi kemana-mana. Ia pun bertekad untuk pindah. Itulah cara yang bisa ia lakukan. "Bagaimana kalau kita pindah saja, Bang?" "Kenapa sih, Dek? Selalu saja membahas itu lagi." "Bang, sudah 4 kali aku kehilangan anak. Bisa gila lama-lama aku, Bang." "Dek, rumah ini tidak bersalah. Umur kita tidak ada yang tahu. Anak-anak kita meninggal karena sudah waktunya." "Kok Abang gampang sekali ngomong begitu? Aku yang melahirkan, Bang. Tahu rasanya sakit kehilangan anak begitu dalam. Lagi pula kita bukan orang perantau baru yang membutuhkan rumah bekas. Kita bisa membeli rumah. Lalu kenapa Abang tetap saja mempertahankan rumah ini? Heran aku." "Sudahlah Nursam, daripada kau terus bersedih hati, sebaiknya kau bantu Yudi di kedai. Kita ini kekurangan tenaga, bantu sekarang." Lagi-lagi ia kembali lemah.
Setiap kali ia merasakan keberanian protes, tiba-tiba saja ia kembali menurut apa yang dikatakan suaminya. Sementara batinnya terus menangis dengan keadaan yang menimpanya. Anaknya selalu meninggal setelah 40 hari. Hingga sampai saat ini pula, ia belum diizinkan bertemu kedua orang tuanya. Tak terasa pernikahannya telah mencapai 5 tahun. Apa yang kulakukan sebenarnya? Batinnya. Melihat kesedihan Nursam yang berlarut-larut, Rukiman tak sampai hati. Akhirnya ia mengizinkan Nursam untuk pergi pulang ke rumah ibunya. Tapi Rukiman tidak bisa ikut. Ia mengizinkan untuk ia pulang sendiri. Maaf Dek, banyak pekerjaan yang harus abang selesaikan. Adek nggak mau pulang sendirian bang, adek nggak berani. Kalau begitu ditemani sama Yudi, bukan begitu Yudi? Siap tuan. Awal kata ke ujung kata, hati ke hati dapat melerai benang perdebatan. Akhirnya jatuhlah keputusan akhir. Nursam berangkat ditemani Yudi naik kapal. Nursam memberikan kepercayaan kepada Yati untuk mengurus pekerjaan rumah dan membantu suaminya bekerja di kedai. Bahkan saat Rukiman pergi ke kota, maka Yati berperan sendirian di rumah itu dan menjaga kedai. Apa kau bisa Yati? Kau sanggup sendirian menghandlenya? Sanggup Nyonya, percayakan kepada saya. Pokoknya Nyonya tidak usah berpikir apapun, semua beres. Ya sudahlah, terima kasih ya. Yati membelai rambutnya di depan cermin, dirabanya wajahnya tanpa kusam. Ia mengambil alat riasnya di dalam tasnya. Selama menjadi pekerja di rumah itu, tak pernah ia bersolek lagi. Padahal dahulu ia terkenal sebagai wanita yang memiliki daya tarik luar biasa. Cantik, mungkin masih kalah dengan Nursam, namun bodi yang aduhai dan suaranya yang serak-serak basah membuat para lelaki terpincut kala melihatnya. Namun selama ia bekerja, tak pernah ia menunjukkan siapa dirinya. Pakaiannya biasa saja, hanya berdaster panjang pemberian dari Nursam. Rambutnya selalu dikepang dua, wajahnya tak pernah ia rias. Malam itu ia kembali merias wajahnya, tersungging senyuman. Bibir penuhnya merekah sehabis ia olesi dengan lipstik merah dan dilapisi lip gloss. Dikenakannya baju blus berkancing bagian dadanya. Dibukanya kancing sekira payudaranya yang besar tampak menyembul. Kira-kira sudah tengah malam, Nursam terlelap, sementara Rukiman tersedak bangun dari tidurnya. Ia meraba gelas di nakasnya, namun kosong. Dilihatnya istrinya telah terlelap. Ia pun terpaksa beranjak ke dapur untuk mengambil air minum sendiri. Ketika ia sampai dapur, ia terperanjat. Hampir saja ia menjatuhkan gelasnya. Yati, ujar Rukiman kaget. Ketika ia sampai dapur, ia terperanjat. Hampir saja ia menjatuhkan gelasnya. Rupanya Yati yang berdiri di ambang jendela dapur yang menghadap ke pantai. Yati, kau mengagetkanku. Belum tidur? Belum tuan. Kau Yati kan? Iya tuan, ada apakah? Ah tidak, soalnya kamu tampak berbeda malam ini. Beda bagaimana tuan? Kamu cantik sekali malam ini. Saya pangkling loh. Tidak tuan, saya tidak cantik. Maaf, tidak seharusnya saya berias. Saya hanya seorang kuli. Rukiman kembali ke kamarnya. Ketika mencoba memejamkan matanya, namun ia tak dapat tidur. Cepat ia bangun dan meminum air yang ia bawa tadi dari dapur. Hampir ia tak percaya jika pembantunya itu menyimpan sebuah kecantikan yang tak dapat ia lupakan. Tubuh bohai dan seksi begitu, sangat sayang jika diabaikan, batin Rukiman. Keesokan harinya, pagi sekali, Nursam dan Yudi berangkat. Rukiman berdiri di dermaga mengantar keberangkatan mereka. Tidak usah buru-buru, Dek. Jika dalam 3 hari kamu belum bisa pulang, maka tetaplah di sana. Biar Yudi yang pulang sendirian. Baik bang, kami berangkat. Jaga diri abang. Jangan khawatirkan abang. Kalianlah yang harus berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan.
Yudi, tolong jaga istriku. Baik, Tuan. Seiring kapal berjalan dan keberadaan suaminya semakin jauh dari matanya, tiba-tiba saja ada firasat tidak enak di hati Nursam. Mungkin hanya perasaanku saja, karena terlalu gugup untuk pulang. Semoga saja benar apa yang dikatakan ibu dalam surat, kalau bapak benar-benar telah memaafkanku. Rukiman kembali ke rumah. Ketika sampai, kedai masih tutup. Ia bertanya-tanya, kemana Yati? Apa yang dikerjakan wanita itu hingga tak melakukan tugasnya membuka kedai? Ia pun cepat menaiki tangga rumah. Dipanggil-panggilnya Yati tak menyahut. Ketika ia melewati kamar mandi, ia mendengar suara serak. Serak-serak basah menyanyi dengan sahdunya. Diintiplah dari lubang. Seketika itu juga matanya terbelalak. Beberapa kali ia menelan ludah. Cepat ia masuk ke dalam kamarnya, tak sanggup jika lama-lama menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya. Tak berselang lama kemudian terdengar Yati mengetuk pintu kamarnya. "Tuan, sarapannya sudah siap." Yati terlihat menatakan piring untuknya. Dimasukkannya nasi dan lauk pauk ke piring majikannya. Nasi pecel kesukaan Rukiman. Setelah selesai menatakan makanan, ia pun segera berlalu hendak membuka kedai. Namun Rukiman menyangganya untuk sarapan bersama. "Tidak, Tuan, terima kasih. Ayo sarapan dulu, lagi pula saya tidak terbiasa makan tanpa ditemani." "Tapi Tuan, kedai." Sudahlah, kedai nanti saja diurus. Temani dulu saya sarapan." "Mengapa tidak seperti kemarin malam?" "Maaf, maksud Tuan?" "Berhias." "Maaf Tuan." "Tidak Tuan, sungguh saya tidak pantas melakukan itu saat bekerja. Saya hanya kuli di sini. Sejak pertama Nyonya sudah memberikan arahan supaya berhias seadanya saja, tidak perlu mempercantik diri. Sebenarnya saya mengerti maksud Nyonya, buat apa saya berhias, toh saya juga kerja riweuh. Lalu, jika saya jadikan kamu tuan di rumah ini, apa kamu baru merasa pantas?" Maksud Tuan?" "Apa kau tidak mau berhias setiap hari, memakai pakaian-pakaian bagus, lalu berkalung, cincin, dan bergelang emas?" Yati cepat menyusun rencana setelah suami majikannya itu masuk dalam jebakannya. Begitulah dua insan memiliki hati kotor. Pantaslah mereka bertemu. Sama-sama memiliki hati busuk dan picik. Sebenarnya Yati pun juga mencintai abang. Tapi Yati sadar siapakah diri ini. Yati hanya seperti ungguk yang merindukan bulan. Sungguh rasanya untuk memiliki abang itu tidak mungkin. Demikianlah perempuan, jika menghentikan segala sesuatu, boleh jadi ia memamerkan air matanya. Bahkan untuk tipu daya sekalipun, air mata yang lembut itu kadang harus menjadi ombak yang akan menenggelamkan sesama kaumnya. Dikiranya Rukiman, Yati hanyalah perempuan polos yang oke-oke saja. Namun siapa sangka, di dalam hatinya pun tersimpan segala rencana keburukannya. Akhirnya kena juga kau peletku. Diam-diam sudah kuoleskan minyak di perkakas tempat makan itu, ujarnya dalam hati Yati. Tuan tidak pernah ingkar atas firman-Nya. Jika wanita baik untuk lelaki baik dan wanita buruk untuk lelaki buruk pula. Itulah mereka, dipertemukan dalam siasat keburukan masing-masing. Jika keduanya bersatu, maka besarlah pula kejahatan yang akan terjadi. Yang paling akan merasakan penderitaannya adalah istri tertuanya. Hari itu juga mereka tidak buka kedai, melainkan pergi ke kota untuk menghadap Tuan Kodi. Jika mereka menikah di kampung Ulin, maka tidak sah karena harus menggunakan nama palsu. Di perjalanan menuju kota, Rukiman menceritakan semuanya kepada Yati tentang masa lalunya. "Jadi nama abang Rukiman, bukan Tommy, dan nyonya sendiri namanya Nursam." Hari itu berjalan dengan lancar. Akhirnya Rukiman dan Yati menikah. Tampak wajah kedua insan itu bahagia. Raut wajah masing-masing memamerkan rona yang tak dapat disimpan.
yang di dalam hati biarlah saja menjadi rahasia. Yati yang menaklukkan Rukiman, sedang Rukiman yang menaklukkan Nursam. Begitulah selanjutnya. Nursam gelisah sepanjang malam. Di dalam kapal orang-orang sudah terlelap. Semua orang tampak meringkuk kedinginan. Duduklah ia seorang diri di tengah-tengah gembong. Matanya melihat situasi malam di tengah lautan. Tiba-tiba saja pikirannya tertuju kepada suaminya. Ada kerinduan yang menyelinap di hatinya. Padahal seharusnya kerinduan itu tertuju kepada orang tuanya yang sudah 5 tahun tak bertemu. Namun merasakan dinginnya malam, ia teringat akan suaminya yang tidur selalu minta dipeluk. Saat yang bersamaan pula, malam itu di jauh tempat yang tak terjangkau oleh Nursam, antara laut dan darat yang terpisah, seorang lelaki berkopiah hitam duduk di sajadah dengan memegang mushaf. Terlantunkan ayat suci menggema di rumah itu. Bukan pula rumahnya, melainkan rumah bibinya. Setelah beberapa lembar dibacanya, ia pun mengakhiri bacaan. Setelah selesai sholat isya, ia pun menutup tirai jendela yang terbuka. Dilihatnya sejenak purnama yang menyinari malam itu, tampak indah. Kampung Gandang memang masih begitu akrab dengan hutan lebat. Suara cangkrik bersautan jika sudah malam. Ia merebahkan tubuhnya sembari mulutnya berzikir lirih. Tatapannya nanar ke arah langit-langit kamar itu. Tiba-tiba ia teringat akan kejadian tadi siang. Apa yang ia lihat benar-benar membawanya lagi kepada masa lalu. Masa ia berusia remaja. Ia adalah Daud, seorang pemuda dengan wajah menawan, berperawakan tinggi. Ia tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Wajahnya putih, bersih. Ia orang yang murah senyum dan bicaranya lembut. Ia seorang santri salaf, lulusan pesantren Salafiyah di salah satu pondok terkenal di Kalimantan Selatan. Ya Allah, dimanapun dia berada, tolong lindungilah. Daud bergumam lirih. Hari telah pagi, Daud duduk di beranda rumah panggung bibinya. Ia tersenyum senang menghirup udara pagi yang sejuk. Tak lama kemudian datanglah dari dalam seorang wanita yang sudah tua, membawa nampan berisi kopi hitam dan ubi rebus. Keduanya mengepul. Bagaimana? Sudah puas kangen-kangennya dengan suasana kampung? Tidak ada puasnya, Bi. Suasana desa yang begitu damai, jauh dari hiruk pikuk, selalu membuat jiwa dan hati ini tenang. Kemana rencanamu hari ini, nak? Daud terdiam memikirkan rencananya hari ini. Sebenarnya Daud datang ke Gandang untuk tausiah, sekalian mengunjungi bibinya, Rukayah, adik ayahnya. Kampung Gandang adalah tempat kelahirannya. Namun setelah ia lulus SMP, kedua orang tuanya membawanya pindah ke Dukuh. Masih satu kecamatan dengan Gandang, tetapi agak jauh. Setahun terakhir ia sudah berkiprah dalam dunia keagamaan. Kesana kemari dipanggil-panggil orang untuk tausiah. Seminggu yang lalu ia diminta diundang tausiah ke Kampung Gadang. Mendengar itu, lekaslah ia setuju, sebab kerinduan akan kampung halaman sudah tak tertahankan. Pagi itu bibinya kembali bercerita mengenai keadaan Kampung Gadang, termasuk kejadian-kejadian masa lampau. Jadi Paman Juman meninggal karena didemo. Iya nak, tapi anaknya alhamdulillah selamat karena lari ke Gunung Meranti. Lalu Nurul, ia pun menanyakan teman sekelasnya dulu. Kalau itu sebaiknya kau berkunjung ke rumahnya langsung. Bibi tidak mau bercerita sesuatu yang belum pasti ku ketahui. Baiklah, Bi. Dari rumah bibinya, ia menggunakan sepeda ontel. Pakaiannya masih mengenakan sweater tebal dengan celana hitam. Tibalah ia di rumah itu dan berjalan dengan membawa sepedanya. Ia berjalan santai menuju rumah itu yang hanya tinggal puluhan meter saja. Namun kakinya tertahan, cukup lama memandangi rumah itu. Seingatnya dulu, rumah itu bersih dan rapi, penuh dengan bunga-bunga di halamannya.
Kini tersisalah hanya rerumputan yang menjadi. Cat warna hijau rumah itu telah pudar. Daud tampak ragu-ragu. Kakinya menaiki tangga keramik susun 3 rumah Jeli. Dibukanya pagar pelataran rumah itu yang berwarna hitam. Ketika berpijak, kakinya lengket oleh debu. Tampak tak pernah dibersihkan lagi oleh pemilik rumahnya. Ada bel di samping kiri pintu. Daud menekan bel itu. Ditunggunya sembari memandangi sekitar. Tak ada pemandangan yang nyaman dipandang seperti di rumah bibinya, melainkan banyak pohon dan rumput belaran. Ia berpikir, apakah ia salah rumah? Ataukah rumah itu memang kosong? Karena lama menunggu, ia pun berniat pergi saja. Tetapi baru saja berbalik badan, ada yang membuka pintu. Pintu pun berderit. Cari siapa? Saya. Daud terperanjat ketika melihat perempuan tua itu. Tubuhnya terbungkuk, wajahnya keriput, dan rambut terurai panjang, penuh uban. Wanita yang satu ini benar-benar persis seperti mak lampir. Benar, rumah Pak Jeli. Benar, jawabnya datar dan pelan. Bibi Lina? Iya, saya sendiri. Alangkah terkejutnya Daud melihat keadaan bibinya seperti itu. Bi, saya Daud, bibi masih ingat? Daud? Ujarnya berpikir. Iya Bi, saya teman sekolah Nurul waktu SMP. Benarkah? Masuklah nak, masuklah. Di dalam suasana hening sekali, hanya ada bunyi detik jarum jam dinding. Matanya mengedar ke sekeliling. Tampak sebagian perkakas rumah seperti meja, kursi, lemari, guci, semua diberi penutup kain putih. Tampaknya rumah itu hendak dijual. Ngomong-ngomong, di mana Paman Jeli? Kau tidak tahu. Tidak tahu tentang apa, Bi? Pamanmu meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi, Bi? Lina menceritakan segalanya kepada Daud. Sejak kejadian cucunya meninggal, anaknya Nurul memutuskan untuk pindah ke kota bersama suaminya. Sehingga kedua orang tuanya saja yang sesekali berkunjung ke kota. Nurul berharap bahwa kejadian itu tak terulang lagi jika ia pergi ke Gandang. Namun perkiraannya salah. Anaknya kembali meninggal dalam keadaan yang sama. Tubuh biru dan lebam tanpa sebab di usia yang masih 40 hari. Melahirkan sebanyak 4 kali dan terus meninggal. Suami Nurul, Reza, kecewa dengan semua itu. Reza yang awalnya lelaki hidung belang dengan beralasan Nurul tak dapat berketurunan. Ia pun berselingkuh. Ketika Nurul mengetahui itu, ia sangat patah hati. Kaburlah dia dari rumah dan pergi ke Ulin. Reza mencarinya kemana-mana tetapi tidak berhasil. Seminggu kemudian terdengar kabar kalau ternyata Nurul dibunuh. Mendengar kabar itu, bapaknya Jeli langsung jatuh tak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa Jeli telah kena stroke. Kira-kira 2 tahun pamanmu tergeletak di tempat tidur. Tak lama kemudian ia pun meninggal. Lina berurai air mata. Kini aku hanyalah tinggal seorang diri di sini. Aku memang berencana menjual rumah ini, tapi belum ada yang mau membelinya. Mereka takut karena nasib buruk yang menimpa anak dan suamiku itu. Lina memekik sedih. Oh ya, aku hampir lupa memanggilkan Nurul. Sebentar ya. Hah? Tadi katanya dibunuh, batin Daud. Setelah masuk ke kamar, Lina tak ada keluar lagi. Daud penasaran apa yang sedang ia lakukan. Ia pun berjalan perlahan. Tampak pintu kamar Nurul terbuka sedikit. Daud mengintip. Sontak ia terkejut, bukan kepalang. Daud hanya bisa menggeleng tak percaya ketika mengetahui bibinya menjadi orang gila. Ia melihat Lina sedang berbicara dengan boneka beruang Nurul yang sebesar manusia itu. Boneka beruang itu disandarkan di kasur. Diintipnya sekitar kamar. Banyak ayam-ayam mati membusuk. Malang sekali kau, Bi, ujarnya dalam hati.
Hari itu Daud tak langsung pulang, masih ada satu tujuan tersisa. Namun sebelum pergi ke tempat itu, ia hendak sholat zuhur dahulu. Pernikahan Rukiman dan Yati terjadi. Mereka menyembunyikan pernikahannya dari orang-orang. Namun orang-orang mulai curiga karena Rukiman memperlakukan babunya itu sedemikian spesialnya. Setahu warga, Yati bertugas melayani pembeli dan Rukiman yang duduk di kasir. Tetapi keadaan telah sebaliknya. Orang-orang kampung menduga, jangan-jangan Rukiman sudah main serong saat istrinya tak ada. Apalagi mereka serumah. Gosip pun semakin simpang siur. Di halaman rumahnya, Nursam tersenyum lega. Dipandanginya sekeliling rumahnya yang penuh dengan bunga-bunga dan tanaman hias. Ya, itulah ibunya, pecinta tanaman. Belum lagi pekarangan di samping rumahnya, lebat, sayur kacang panjang, ada buah semangka dan lain-lain. Ketika Nursam masuk, ia senang sekali sebab rumah itu telah menjadi rumah yang bagus. Banyak perkakas rumah seperti lemari besar, TV juga ukuran besar, sofa di ruang tamu yang mahal. Di mana ibu dan bapak? Batinnya, ia pun berjalan mencari-cari sembari memperhatikan suasana rumah barunya itu. Kok sepi sekali? Apa ibu mengantar adik-adik ke sekolah ya? Ia terus berjalan masuk ke dalam rumah. Ini rumahnya sudah lebih besar dengan keramik marmer. Ia tersenyum bangga. Akhirnya impian bapaknya punya rumah bagus sudah tercapai. Mungkin itulah sebabnya ia dimaafkan. Kakinya tertahan ketika melewati rak bukunya yang sedari dulu tidak berubah tempatnya. Namun baru kali ini ia mengetahui bahwa ada pintu masuk di belakangnya. Ia mengamati pintu itu yang terbuka sedikit. Perlahan ia mengintip siapa di dalam. Tiba-tiba ia menutup mulutnya rapat dengan kedua tangannya. "Bapak," ujarnya hampir pingsan. Ia hampir pingsan ketika melihat apa yang dilakukan bapaknya di kelambu kuning itu. Ia hanya dapat menutup mulutnya rapat dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan yang tersisa, ia pun berlari keluar. Ditariknya lengan Yudi untuk pergi dari rumah itu. "Ada apa?" "Sudah diam, nanti kujelaskan. Yang pasti kita harus pergi dari sini." "Kemana kita?" "Pulang ke Ulin." "Hah? Ke Ulin? Bukankah kita baru sampai?" "Sudahlah Yudi, jangan banyak bertanya. Pokoknya ikuti saja apa kataku." Cepat ia meminta Yudi segera memesan tiket kapal sebelum kehabisan. Bertepatan saat itu juga Daud pun memesan tiket. Ketika sama-sama di loket, mereka hanya saling melempar senyum. Daud lebih dulu antri dari Yudi, maka ia lebih dulu mendapatkan tiket itu. Akhirnya Daud naik ke kapal. Tak lama kemudian Yudi dan Nursam pun juga naik. "Loh, kok balik mbak? Bukannya baru sampai?" tanya awak kapal yang menerima tiket. "Bukan urusan Anda. Yang penting kan saya beli tiket juga," ujar Nursam judes lalu masuk ke dalam. Daud yang masih duduk di haluan menyaksikan itu hanya sedikit tersenyum. Bukan karena perkataan Nursam yang judes, tetapi karena awak kapal yang kalah telak. Kapal baru saja menjauh dari dermaga. Sedikit terlambat, ia kehilangan jejak anaknya. "Sial!" Ia mengumpat sembari menendang kerikil di dermaga itu. Singkat cerita, sampailah Nursam kembali ke kampung Ulin. "Apa yang kalian lakukan?" Nursam meneriaki Rukiman dan Yati. Lekas Yati menutup badannya dengan selimut, sementara Rukiman lekas memakai kolornya. Lalu mendekati Nursam di ambang pintu. "Dek, kau sudah pulang?" "Jangan balik bertanya bang, jawab pertanyaanku. Apa yang kalian lakukan?" "Dengar dulu dek." "Dasar pembantu sialan. Berani-beraninya kau menggoda suami orang." Nursam menerjang Yati yang masih duduk di ranjangnya. Kedua wanita itu bergulat di atas ranjang. Mereka saling merenggut rambut satu sama lain. Namun akhirnya perkelahian itu Yati tersungkur karena ditampar keras oleh Nursam. Melihat istri mudanya kesakitan, muncullah rasa marah di hati Rukiman. Dengan mata melotot ia menampar Nursam dengan keras.
Tamparan laki-laki tentu tak sebanding dengan tamparan perempuan. Nur Sam pun langsung pingsan. Apa yang harus aku lakukan, Bang? Kau pergilah ke kamar, biar aku yang urus. Tapi, Yati, kau tak percaya dengan abang? Baiklah, Bang. Rukiman cepat mengambil perapen dan dupa ke dapur, lalu mengunci kamarnya. Dimatikannya lampu listrik, hanya tinggal lilin yang menyala. Nur Sam yang pingsan di ujung kasur, ia benarkan posisi rebahnya, sehingga tertelentang di kasur bekas ia bergulat itu. Rukiman mengambil sesuatu dari lacinya. Di dalam laci ada minyak karindangan. Mulailah ia melakukan ritual seperti yang ia lakukan sebelumnya kepada istrinya itu, adalah membuat Nur Sam tunduk padanya. Komat kamit mulutnya membaca ajian. Akhir dari ritual itu disebutkanlah nama istri tuanya itu dan binnya. Dikipas-kipasnya asap dupa itu ke wajah Nur Sam yang pingsan. Keesokan harinya Nur Sam bangun, dipandanginya sekeliling kamar tampak legam. Suaminya sudah tak ada. Ia ingat dengan apa yang terjadi semalam. Namun anehnya ia tak merasa marah lagi. Kemarin abang menikah dengannya. Dia bilang pernikahan terjadi jika abang tak menceraikanmu. Dia juga berjanji menikah hanya semata untuk memberikan anak untuk kita. Oh jangan marah ya dek, maafkan abang yang bodoh ini. Rukiman gelagapan, masih sama seperti dulu. Jika merayu minta belas kasih, leganya seperti orang putus asa sekali. Sembari merengek ia tampar-tampar kepalanya. Maka Nur Sam yang melihat itu pun luluh. Rukiman telah mengendalikannya. Ia pun menurut saja dan menyetujui madunya itu. Meskipun dirinya diperdaya suaminya, namun hati tak dapat didustai. Ia cemburu dengan sikap suaminya yang hanya berat sebelah memperhatikannya. Posisinya sekarang malah terbalik. Justru Nur Samlah yang menjadi babu. Si Yati malah menjadi nyonya. Suka berleha-leha saja di rumah. Paling-paling hanya ke kedai, itu pun duduk di kasir. Yudi yang mengetahui itu saat mulai kembali bekerja, tak habis pikir. Bagaimana bisa Yati itu tega merebut suami orang? Ada perasaan menyesal baginya telah membawa Yati bekerja di kedai itu. Atas penyesalannya itu ada keinginan dalam hatinya menolong sang majikan, walau sekedar memberikan ruang untuk curhat. Lalu aku harus bagaimana Yudi? Marah kepada Yati. Percuma, yang ada nanti aku diceraikan suamiku. Apa segitu takutnya kau diceraikan? Tentu saja, jika ia menceraikanku, lebih baik aku mati. Astagfirullah, nyebut. Aku serius Yud. Kalau aku sampai kehilangan Bang Kiman. Kiman? Yudi terperanjat mendengar nama itu. Maksudku Bang Tommy. Bisa gila aku. Tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak. Tiba-tiba Yati datang. Yudi mengurungkan kelanjutan kalimatnya. Ia pun pergi meninggalkan dua istri majikannya itu di dapur. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada satu part lagi. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa lagi di part akhir. Bagaimanakah nasib Nur Sam selanjutnya? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.